Halo teman-teman semua, seringkali kita menganggap sejarah hanya sebagai cerita masa lalu yang tertulis kaku di dalam buku. Padahal sejarah itu hidup, bergerak, dan bisa kita rasakan jejak hingga detik ini. Kali ini kami akan mengajak kalian menelusuri sebuah kawasan di sudut kota Surakarta yang begitu istimewa. Sebuah tempat yang tidak hanya memanjakan mata dengan arsitekturnya, tetapi juga menyimpan nyawa tradisi yang masih berdenyut kuat di tengah modernisasi. Selamat datang di Kampung Batik Laweyan. Halo teman-teman, saat ini kami sedang berada di salah satu kawasan bersejarah, yaitu Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan ini merupakan salah satu kampung batik tertua di Indonesia. Yuk kita lihat. Kampung Batik Laweyan. Kampung ini dikenal sebagai salah satu pusat batik tertua di Indonesia. Tradisinya sudah ada sejak masa Ki Ageng Henis, tokoh yang pertama kali mengenalkan seni membatik di sini. Bedanya dengan daerah lain, batik Laweyan itu punya karakter warna yang cenderung lebih cerah dan motif yang khas. Nah, supaya kita lebih paham cerita asli di balik kampung ini, kami sudah berbincang langsung dengan salah satu narasumber istimewa di sini. Yuk kita simak penjelasannya. Baik Mas, perkenalkan nama saya Adrian. Di sini saya dari kelompok 10 ingin mewawancarai terkait tentang strategi pemasaran dan sejarah dari batik Laweyan ini sendiri. Mungkin pertama-tama saya akan menanyakan bagaimana sejarah panjang kampung batik Laweyan, khususnya dalam konteks perkembangan teknik batik tulis, dan mengapa batik tulis ini begitu sangat penting menjadi identitas batik Laweyan. Oke, untuk menanggapi masalah sejarah batik di Laweyan, jadi di Laweyan itu ada beberapa tokoh penting. Yang pertama Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis itu adalah cucu dari Raja Brawijaya V, dan dia mempunyai cucu dan mempunyai cucu lagi. Cucunya itu menjadi Raja Mataram pertama. Nah, Ki Ageng Henis ini dulu yang menduduki Laweyan, misalnya punggawanya karena menjadi penasihatnya dari Raja Pajang waktu itu. Nah, terus Ki Ageng Henis itu juga hanya memberikan seni membatik. Alhasil dari zaman dulu itu kan istilahnya tenun di kapas menjadi tenun baru dikreasi lah, itu dengan lilin panas malam itu penting batik tulis itu. Khususnya batik di Laweyan ini kenapa menjadi hal yang penting? Zaman dulu orang Jawa itu masalah sandang itu kan namanya ada jarik, ada sarung, itu biasanya lebih indah itu dikasih karya seni lah. Karya seni dalam membuat jarik itu dengan dibatik, batik tulis. Nah, dulu orang-orang Laweyan sudah mengenal batik lebih dulu, salah satu warisan budaya yang dimana itu menjadikan industri juga ya. Tetap dalam industri itu kan pasti ada inovasi. Dulu itu batik tulis semua. Nah, ketika batik tulis permintaan pasarnya semakin banyak, pasti kan harus semakin cepat. Kemudian muncul inovasi yang dari keraton itu batik cap. Orang Laweyan itu menangkap batik cap ini menjadi terobosan penting. Orang Laweyan yang jiwanya saudagar itu langsung beralih menjadi batik cap. Dan alhasil batik cap itu kencang, alhasil ya pernah mengalami masa kejayaan. Nah, itu waktu batik cap itu ada namanya Kiai Haji Samanhudi. Kiai Haji Samanhudi itu salah satu pendiri tokoh Serikat Dagang Islam. Nah, itu yang bekerja sama dengan Hos Cokro Aminoto dan jadi Serikat Islam kalau sekarang sampai sekarang. Nah, makanya Laweyan ini salah satu cikal budaya salah satu tempat di mana dari sisi historisnya, dari sisi industri batiknya
menjadi tonggak lah untuk batik di Indonesia. Kenapa batik menjadi penting? Karena itu tadi kita melihat kalau batik ini lokal wisdomnya ini tersalurkan, minimal tidak ada pengangguran di sekeliling. Iya. Zaman dulu orang-orang lain itu nggak ada yang nganggur, karena dalam batik tadi ada yang suka gambar yang gambar, suka mewarnai disuruh mewarnai, suka yang bisa mencanting dia mencanting. Itu dari beberapa aspek sebenarnya batik ini mempunyai beberapa divisi yang saling berkaitan. Makanya itu batik ini harus dikembangkan, meskipun sekarang adanya batik printing, adanya batik cetak, itu ada inovasi lah. Tapi batik yang asli yang pakai lilin panas itu kita selalu mengkampanyekan biar supaya nggak punah. Karena emang teknologi industri itu emang lumayan cepat ya. Sampai sekarang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Ya. Apakah ada makna yang khusus terkandung dalam motif batik Laweyan ini yang dapat membedakan dengan batik-batik yang lainnya? Jadi bicara Laweyan itu bicara Solo, bicara Jawa Tengah. Kita Laweyan ini sebagai produsen, kalau motif-motif Jawa itu pasti ada maknanya. Nah, tapi kalau yang membedakan, ada motif Jawa itu Solo dan Jogja itu ada Sidomukti, Jogja juga ada Sidomukti, pasti ada perbedaannya. Kalau Solo lebih ke warna soft, sogan, coklat muda, kalau Jogja itu lebih ke merah bata. Beda lagi kalau di daerah pesisir Pekalongan, Cirebon itu, Madura itu warnanya cerah-cerah. Nah, ini yang membedakan kekhasan Jawa dengan daerah pesisir itu warnanya lebih sogan, lebih soft. Mungkin pertanyaan yang ketiga, Mas, apa tantangan yang terbesar yang pernah dihadapi oleh komunitas batik Laweyan sebelum era globalisasi sekarang, dan bagaimana mereka bisa mengatasinya? Tantangan terbesar pertama dulu yang saya ceritakan tadi adalah ketika ada industri printing. Ketika kita semua manual, cap dan tulis, ada itu teknologi printing yang batik keris, dan itu kan harus modal besar dan dia langsung bisa menghasilkan ribuan meter, Mas. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sebagai pribumi. Dulu pernah hampir sudah menyerah. Artinya ya wes, istilahnya karena batik zaman dulu itu, batik itu dikenal dengan motif. Ketika batik dikenal sebagai motif, itu bisa di printing, bisa apa aja. Kalau ada motifnya batik, orang bilang itu batik. Tapi kan sekarang enggak, batik itu adalah proses. Ketika prosesnya pakai lilin, ciri-cirinya tembus bolak-balik sama. Nah, kalau nggak tembus tadi nggak kena, nggak bisa. Nah, itu bedanya batik printing dan batik yang ori yang pakai lilin panas itu tadi. Kalau printing pasti cuma sablon, atasnya aja, belakangnya udah. Karena itu cuma sablon. Beda dengan batik cap atau batik tulis yang pakai lilin panas, dia pasti tembus bolak-balik sama. Ya, itu tantangannya pertama yang zaman dulu. Sama tantangan sekarang ya emang globalisasi, apalagi pandemi COVID kemarin. Baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang keempat, Pak. Apakah terdapat strategi yang dilakukan untuk melibatkan dan melatih generasi muda, Bapak? Dan apakah ada contohnya untuk mempelajari teknik batik tulis yang memiliki teknik yang tinggi? Jika ada, jelaskan bagaimana mekanisme pelatihan tersebut dan tantangan. Jadi untuk regenerasi kita selalu tadi mengkampanyekan. Jadi kita tetap bekerja sama dengan pihak instansi pemerintah. Ya, kita bekerja sama dengan pihak institusi kampus-kampus, kayak kita sama ISI, sama UMS, bagaimana kita kolaborasi terus biar batik ini bukan cuma orang tua. Batik kan identitas dengan orang tua. Orang muda pun harus tahu. Dan kita kerjasama semacam itu. Mungkin pertanyaan yang kelima, bagaimana cara meyakinkan generasi muda dalam mengenal nilai ekonomi dan nilai budaya dari profesi sebagai pengrajin batik tulis di era globalisasi ini? Jadi untuk pengenalan masalah ekonomi dalam batik itu kita
harus sadar bahwasanya dalam batik, dunia produk batik itu sudah ada marketnya sendiri. Kalau mau terjun di pasar grosir, cepat, murah, itu ya kamu harus pilih batik branding. Tapi kalau batik yang eksklusif, yang limited, itu kamu harus mengembangkan batik tulis, karena itu harganya juga premium, akan lebih besar. Nah, kita dengan adanya istilahnya pangsa pasar itu, tadi orang-orang sekarang udah tahu berarti semua jenis batik itu ada pasarnya sendiri, mereka akan lebih semangat. Baik. Untuk pertanyaan yang keenam, bagaimana dengan batik cetak? Bagaimana strategi para pengusaha batik tulis Laweyan untuk mempertahankan nilai jualnya, Bapak? Mempertahankan nilai jual, kita selalu mengadakan inovasi masalah motif. Baik. Jadi dan selalu bekerja sama dengan pemerintah untuk selalu mengkampanyekan bahwa jenis batik itu ada beberapa macam. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh, Bapak, bagaimana peran paguyuban atau asosiasi pengurus di Kampung Batik Laweyan dalam menyusun strategi untuk melestarikan teknik batik tulis ini, Bapak? Strateginya kita selalu menerima beberapa PKL ya, sekolah-sekolahan yang mana kalau di dalam catatan SMA itu kita terima untuk menerima siswa yang kita istilahnya magang itu. Nah, itu biar kita sambil mengenalkan. Untuk pertanyaan yang ke-8, Bapak, apakah ada kolaborasi dengan pihak luar seperti pemerintah, dinas kebudayaan atau pariwisata, akademi kampus atau lembaga lain? Bagaimana bentuk kolaborasinya dan sejauh mana efektivitasnya, Bapak? Kalau kolaborasi banyak. Kalau pemerintah ya dia selalu mengasihkan fasilitas pameran, kadang melalui dinas dia memberikan bantuan alat untuk beberapa pengrajin yang belum punya. Kalau untuk kampus biasanya yang memberikan semacam pelatihan desain, pelatihan istilahnya institusi yang berkaitan dengan ilmu batik semacam itu. Untuk pertanyaan yang ke-9, Bapak, menurut Bapak, apakah globalisasi ini menjadi peluang atau ancaman bagi batik Laweyan? Sebenarnya kalau masalah batik, kalau semakin globalisasi itu tergantung sudut pandang ya. Kalau masalah untuk batik tulis itu semakin bisa diketahui dunia luar karena adanya medsos ini, banyak malah jadi peluang. Nah, tapi ada juga ya kalau bilang ancaman, ancamannya istilahnya mungkin banyaknya harga-harga yang terlalu pasaran itu mungkin orang bisa banyak pilihan. Untuk pertanyaan terakhir, Bapak, apabila kita membayangkan kampung batik ini di 20 tahun ke depan, apa yang harus dilakukan oleh pengrajin batik atau pengurus kampung batik Laweyan agar teknik penulisan batik ini tetap bisa bertahan, Bapak? 20 tahun ke depan ya. 20 tahun ke depan kalau untuk batik tulisnya itu masih bisa. Karena apa? Karena dalam dunia batik itu tadi sudah tersegmented. Nah, jadi mungkin kalau untuk masalah kehalusan dalam mencanting itu yang membedakan. Kalau mungkin zaman dulu orang-orang dulu dengan canting ukuran kecil dia bisa karena lebih sabar. Kalau orang-orang sekarang dengan canting ya mungkin ukurannya lebih besar. Bahkan dengan mungkin ada inovasi ke depan tidak menggunakan canting tapi menggunakan kuas atau bahkan itu sekarang udah ada. Jadi intinya proses pelilinan itu dalam membatik itu saya yakin bahwa selalu ada inovasi. Jadi mungkin nggak canting itu diganti dengan canting apa atau itu pasti ada. Saya yakin. Biar batik intinya berjalan tetap. Baik, mungkin cukup sekian atas pertanyaan dan sesi wawancara kali ini, Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi dilontarkan.
Mungkin saya Adrian dari kelompok 10 pamit undur diri dan Iya. terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Nah, itu dia penjelasan dan cerita tentang Laweyan, di mana Laweyan ini telah menjadi pusat batik tertua di Indonesia. Ternyata, mendengar cerita saja belum cukup. Kami akhirnya mencoba langsung teknik batik tulis menggunakan canting di media kanvas kecil. Jujur saja, menggoreskan lilin panas ini butuh kesabaran ekstra supaya hasilnya rapi. Walaupun sulit, ini pengalaman belajar yang seru loh. Perjalanan hari ini mengajarkan kami satu hal penting. Batik tulis bukan sekedar kain, melainkan identitas dan warisan budaya yang harus terus kita jaga keberlangsungannya. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di penelusuran sejarah selanjutnya.